bisa merespon dengan, "Oke, Bapak Anu bisa diwawancara besok secepatnya." Dia bisa dapat cepat, jangan, "Sebentar ya, boleh nggak saya bales ke Mas atau saya informasikan 2 hari lagi?" Informasinya dia butuh secepat mungkin, kita janji ini 2 hari lagi, ya itu kan namanya kita nggak kooperatif, ya. Oke. Selanjutnya adalah menyediakan fasilitas verifikasi. Menyediakan fasilitas verifikasi untuk apa? Supaya rekan-rekan wartawan dapat membuktikan kebenaran berita yang akan dimuat. Dia bisa memverifikasi lebih dulu, ada yang menggaranti bahwa apa yang disampaikannya ini adalah sesuatu yang memang sudah diverifikasi setelahnya. Misalnya, mahasiswa di UI ada yang menemukan bahwa ada tanaman tertentu ternyata bisa menjadi bagian dari tanaman ya, tanaman yang ada di Indonesia ini bisa diolah sedemikian rupa ternyata dibutuhkan untuk interior ruang di pesawat terbang, di Boeing. Ya, di Boeing. Jangan sampai ini hasil karya mahasiswa ini, riset mahasiswa ini ditulis di media bahwa dia bisa menjadi bahan baku untuk interior di Boeing, tapi belum ada pihak yang bisa memverifikasi. Kan itu medianya jadi malu kalau ternyata tiba-tiba ada yang menyanggahnya. Ya, atau dia bilang bahwa di UI itu ada riset-riset yang dilakukan untuk anti penuaan dini misalnya. Lalu ada temuan dari researcher kita. Lalu dia bikin berita itu tanpa diverifikasi lebih dulu. Ternyata kandungan-kandungannya itu berbahaya, mengandung mengandung bahan-bahan yang memang tidak dipergunakan atau mengandung bahan-bahan yang tidak halal setelah dilakukan riset. Nah, siapa yang memverifikasi ini? Kita harus memberikan. Kita harus memberikan rujukan siapa yang akan membuktikan bahwa ini nih udah dipakai loh di Boeing, ya, udah sampai loh di Amerika Serikat, bahkan di sana mungkin ya bagian yang bertanggung jawab terhadap pengadaan interior pesawat Boeing itu sudah ada bahwa pernyataan bahwa ini memang dari tanaman yang ada di Indonesia ini diolah kemudian menjadi apa, memang sudah dipergunakan begitu. Jadi berita-berita yang muncul di media massa itu tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari bagi si penulisnya gitu. Kemudian jadi menyediakan fasilitas verifikasi, selanjutnya adalah membangun hubungan personal yang kokoh. Ini lagi-lagi selalu menyebutkannya membangun hubungan personal yang kokoh, yang baik, relationship yang baik. Apa itu? Di dalamnya mengandung keterbukaan, kejujuran, kerjasama, terakhir baru saling menghormati. Jadi selalu harus ada aspek ini ya, kejujuran, keterbukaan, kemudian saling menghormati dan kerjasama. Yang berikutnya adalah apa sih yang perlu kegiatan-kegiatan apa yang perlu kita lakukan supaya terus-menerus tanpa harus menunggu waktu baru kita bertemu dari mulai kegiatan-kegiatan tertentu bisa dilakukan secara terus-menerus. Mungkin kalian nggak tahu bahwa misalnya nih contoh ya, di SOR, sarana olahraga yang ada di UI ini sering dipergunakan rekan-rekan wartawan yang ada di Depok. Ya, mereka kumpul di situ. Nah, kalau mereka kumpul di situ kadang-kadang kita nggak datang ke situ karena kita semua sibuk dari humas. Tapi ada kalanya ada yang bergabung join di sana, main futsal, bulu tangkis, dan sebagainya. Jadi itu adalah bagian kecil dari peristiwa atau event dengan pers. Kalau gitu apa aja event dengan pers ini biasanya? Yang pertama adalah press conference. Press conference ini apakah diadakan terencana, Mbak, atau boleh mendadak? Kalau menurut kalian bagaimana? Press conference itu apakah terencana 2-3 hari sebelumnya atau boleh nggak mendadak?
Izin berpendapat, Mbak. Oke, Noval, silakan. Kalau menurut saya sih untuk press conference itu eh, sebenarnya mungkin ada yang terencana, ada yang tidak. Mungkin contohnya untuk yang terencana itu ketika suatu perusahaan ingin mengeluarkan produk baru atau mengeluarkan layanan terbaru dari perusahaan mereka itu, mereka bisa menjadwalkan hal itu. Tapi kalau yang dadakan itu mungkin ketika tiba-tiba dalam satu malam mereka terjadi isu yang membludak, Mbak. Gitu. Mhm, Jadi mhm. keesokan harinya langsung dadakan bikin eh, konferensi pers untuk mengklarifikasikan hal tersebut, Mbak. Jadi menurut Eh, saya bisa saja terjadi seperti itu. jadi kalau ada kejadian malam ini, kita baru ngundang persnya besok pagi, begitu, Nova. Ya, atau bisa sesegeranya mungkin, Mbak. Boleh, kalau misalnya jam 12 malam nih, ada ledakan di eh, gudang TNI, ya, ada ledakan di gudang TNI. Terus kejadian jam 12 malam, kita undang media datang besok deh. Media kan lagi tidur. Kita undang besok jam 8.30 lah, atau jam 9 gitu. Kalau itu gimana? Kalau menurut saya sih, Mbak, eh, jika memang bisa diselesaikan sesegera mungkin gitu. Apalagi kan jika hal itu besar terjadi kan pasti publik demand an explanation secepatnya gitu. Dan jika Hmm? memang tim humasnya sudah selesai langsung geraknya dengan cepat, menurut saya sah-sah saja untuk melakukan press conference dengan sesegera Oke. mungkin gitu. Oke, biasanya kalau ada krisis, bisa saat itu juga kita share info ya. Kita share info, tapi kemudian kadang-kadang ada yang bilang, Mbak, saya bisa ke sana nggak? Karena kan media itu kadang tidak tidur ya. Ada yang apa namanya keluarnya siang, ada yang malam, ya. Ada yang standby-nya pagi, apalagi media digital sekarang. Kadang-kadang jam 2 pagi dia udah nggak kenal waktu. Jam 2 pagi dia akan WA kita, kalau kita undang pun dia pasti datang gitu ya. Kalau memang ini sesuatu yang genting, makanya ini berkaitan lagi dengan di sebuah institusi sebaiknya ada yang disebut dengan crisis center, ya, crisis center. Kemudian nanti ada SOP-nya. Siapa sih yang kalau ada krisis yang akan menjadi spokesperson? Siapa sih yang kalau ada krisis wajib terinfo lebih dulu? Jadi itu kita kalau bisa di perusahaan itu sudah apa namanya ya, ada sebuah kayak katakanlah buku petunjuk gitu ya. Kalau ada krisis, si ini harus sudah terinfo dan kita harus discuss. Dan kita harus mengambil tindakan apa. Apakah malam jam 12 ini juga kita bikin press con. Kalau kalian menyimak ketika ada kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina di Priuk, beberapa tahun lalu, mungkin kalian masih kecil ya. Sekarang umur kalian nih 18 mungkin ya. Mungkin waktu kalian umur 5 tahun lalu atau mungkin 5 atau 8 tahun lalu ya, itu malam sampai malam pun bisa ada preskon karena ketika kilang itu terbakar, Gubernur DKI Jakarta nggak tidur, tapi ada di lokasi di tempat kilang itu, jadi berkantor di sana. Jadi ada orang di Rut Pertaminanya, Gubernur DKI-nya, menteri yang berkaitan dengan itu juga ada di situ. Dari malam ketika ledakan itu terjadi sampai besok pagi itu mereka di situ terus. Dan media bertanya apapun, mereka udah langsung siap dengan memberikan preskon. Itu saking gentingnya, saking krisisnya. Tapi seperti yang tadi si Noval bilang, tergantung tingkat apa namanya tingkat atau impact yang ditimbulkan dari suatu accident ini. Ya, kalau dia terencana tuh gimana? Ya memang karena tidak ada sesuatu krisis di situ, kita undang aja seminggu sebelumnya atau 5 hari sebelumnya launching apa gitu ya. Atau guru besar kami mau dikukuhkan. Guru besar ini dia juara atau jago apa gitu. Itu sesuatu yang biasa. Boleh diberikan 5 hari sebelumnya. Terencana. Kalau yang nggak terencana nih adalah sesuatu yang menyangkut accident atau sesuatu yang efeknya berdampak sangat besar. Ya, makasih Noval.
Nah, di preskon ini sering diadakan secara mendadak. Dia berlangsungnya relatif singkat, nggak panjang-panjang kalau yang mendadak-mendadak ini, karena memang urgent, orang harus segera menyelesaikan, harus ada problem solvingnya. Jadi sampai membuat preskon, sampaikan ke media. Setelah itu baik, kami akan melanjutkan pekerjaan dulu. Nanti kalau ada apapun perkembangan, kemudian kami akan mengumpulkan rekan-rekan jurnalis. Jadi kalau kita udah tahu ada krisis, kita undang wartawan terus kita ngobrol lama gitu ya. Kapan kerjanya ya kan? Jadinya kesannya tidak ada sesuatu yang genting dong, ya. Nggak seperti itu. Oke. Setelah press conference, yang kedua adalah press reception. Reception. Kalau udah dibilang reception berarti ada acara kumpul-kumpul yang lebih santai dan terencana. Jadi di press reception ini bisa sepenuhnya hiburan saja ya, dengan undangan terhadap teman-teman media. Bentuknya mungkin press gathering, product launching seperti itu, atau kita sebut aja ngopi-ngopi sore sambil happy hour seperti itu ya. Jadi kita ketemu dengan rekan-rekan media. Setelah itu apalagi yang perlu hal yang bisa kita lakukan dalam event yang melibatkan pers di dalamnya ya, yang mengundang kehadiran pers. Selain preskon, kemudian press reception, kita bisa mengundang mereka dalam hal company visit atau facility visit ya. Kita mengundang mereka berkunjung ke pabrik kita, mengundang mereka melihat dari dekat bagaimana dapur di KFC misalnya, mengundang mereka untuk melihat dapur di Pizza Hut, atau bagaimana mereka datang ke perusahaan kita dari mulai proses dari hulu ke hilir. Misalnya kita mengundang media supaya mereka lebih menyelami dan meresapi suatu proses sehingga dalam tulisannya dia akan terasa sekali bahwa dia melihat dengan matanya sendiri, mencium dengan indera penciumannya, merasakan getaran apa yang dirasakan oleh para pekerja pabrik misalnya, karena dia diundang ke pabrik tersebut. Udara yang pengap mungkin, semua pakaiannya harus menggunakan, badannya ditutup sehingga ketika dia mengolah, katakanlah mungkin kita ajak ke es krim Walls ya, kita ajak ke pabrik es krim Walls tuh semua, bahkan anak rambut itu tidak boleh kelihatan. Tandanya apa? Semuanya steril, bersih. Nah, dia juga akan menceritakan hal itu karena dia udah mendapatkan situasi yang sangat eh, apa? situasi yang sangat menunjukkan tingkat higienisnya di perusahaan itu. Tulisan yang dia bikin pasti berbeda dengan orang yang hanya kalau kita bikin preskon lalu kita ceritakan, ya Bapak dan Ibu, perusahaan kami selalu kami bersihkan pagi hari sebelum dipel, kita bikin gini dan itu. Itu berbeda dengan kalau kita undang, datang dan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana situasi di pabrik itu. Ya. Saya pikir untuk sore ini sebagai introduction, ini dulu pengertian-pengertian apa saja fungsi, kemudian tadi saya udah bahas dari definisi yang pertama, kemudian tujuan media relations, fungsi media relations, kemudian bentuk-bentuk yang perlu kita perhatikan dalam peran antara humas dan jurnalis supaya tidak bentrok, ya, supaya hubungannya tidak perbedaan persepsi antara humas dengan jurnalis, tapi kita memahami satu sama lain sehingga ada mutual understanding sampai dengan kita nanti mengetahui apa saja sih yang perlu kita lakukan, event-event seperti apa yang perlu kita lakukan untuk mengundang kehadiran pers ke perusahaan kita sehingga mereka menuliskannya, meresapi seperti apa yang kita rasakan juga di lingkungan perusahaan kita sendiri. Nah, ini hanya introduction lebih dulu yang saya sampaikan. Nanti di hari Senin kita akan ketemu lagi. Kemudian di hari Selasa kalian akan bertemu dengan dosen tamu yang saya sebut dari Metro TV. Yang di Metro TV ini adalah produser acara di Metro TV yang biasa berinteraksi dengan orang-orang yang akan menjadi narsum, kemudian yang akan dia
dia yang akan menugaskan orang untuk meliput. Jadi otaknya itu selalu muter ya, bagaimana supaya berita yang ini nggak sama dengan berita yang ini. Berita ini harus ada daya pikatnya. Kemudian kalau misalnya nanti kalian dia mungkin akan menceritakan ketika naik haji misalnya ya, dia hanya menggunakan satu kamera telepon, dia nggak bawa kamera yang berat berat itu enggak. Tapi dengan handphone dia bisa melaporkan berita, tapi yang dia laporkan adalah mewakili apa yang dirasakan oleh publik. Jadi bukan dia sebagai jurnalis, tapi orang kira-kira kalau naik haji, apa sih yang berita yang orang-orang inginkan kalau ada yang naik haji? Nah, jadi dia menempatkan dirinya seperti itu, dan kalian bisa mencoba nanti mencerna kalau gitu yang ada di otak jurnalis seperti ini, konsepsi jurnalisme itu seperti ini, sehingga kalau saya bekerja, saya harus bisa memikirkan apa yang ada di otaknya jurnalis, saya akan menyuplai materi seperti yang diharapkan oleh si jurnalis ini. Kira-kira itu nanti yang akan disampaikan oleh Mbak Ami namanya dari Metro TV untuk hari Selasa. Ya, saya pikir kuliah kita sampai sore hari ini itu dulu. Saya minta tolong kepada Noval karena ini saya pakai handphone juga ya. Noval bisa di screenshot semua teman-teman yang hadir, mohon dibuka kameranya supaya terlihat untuk absensi semuanya. Oke.